Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya yang kali ini saya akan menceritakan pengalaman horor para netizen kembali. Nah guys, bagi teman-teman yang memiliki cerita atau pengalaman horor, boleh ya dikirim ke Gmail di bawah agar suatu waktu nanti bisa kita bawakan di channel ini. Jadi di tahun 2019 kemarin ceritanya Mbak Najla sama Mas Irwan itu harus pindah ke rumah kontrakan karena Mas Irwan selaku kepala rumah tangga baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik di Tangerang. Sebelumnya mereka ini ngontrak di daerah Manggarai yang kalau dari Manggarai ke Tangerang ya jauh ya. Nah, tapi karena pada saat itu situasinya katanya si Mbak Najla ini harus mengurus anaknya yang bernama Kenji berusia 3 tahun, jadinya dia nggak bisa ikut serta suaminya nyari-nyari rumah gitu. Alhasil Mbak Najla ini pasrah aja untuk menugaskan sang suami buat nyari kontrakan baru itu. Layaknya seperti bapak-bapak pada umumnya, Mas Irwan ini kayak dianggapnya sebenarnya sama Mbak Najla agak kurang cakap atau kayak kurang detail kalau disuruh hal-hal apapun. Cuman karena Mbak Najla ini lagi-lagi sibuk banget ngurusin anaknya, jadi ya udahlah, nggak usah berharap banyak. Yang penting Mbak Najla ini pesen rumahnya harus bersih dan lingkungannya harus bagus, udah gitu aja. Habisnya ya guys, kata Mbak Najla suaminya ini kalau disuruh belanja ke supermarket aja itu ngasal banget. Misalkan disuruh beli minyak goreng, ya udah bener-bener diambil minyak goreng aja. Dia nggak memperhatikan mereknya, kualitasnya, diskonnya. Nah kalau kita kan perempuan pasti banyak yang kita perhatiin ya, mulai dari merek, kualitas, expirednya, terus ada diskonnya yang terutama bila perlu buy one get one free. Atau kalau enggak itu minimal ada hadiah piring cantik, mangkok cantik, atau cuma sendok. Sendok ada nggak sih? Setahu aku cuma piring sama sendok ya. Ada yang sama nggak guys sama aku? Ada yang sama komen ya. Apa aku aja? Sampai akhirnya nih guys, Mas Irwan nih pulang dan katanya udah dapet nih di daerah perumahan gitu. Atau Mbak Najla bilang, mana lihat, coba lihat rumahnya kayak apa, ada fotonya nggak? Nah Mas Irwan bilang, ya saya lupa foto. Tapi katanya itu rumah dekat dengan lokasi kerjanya dan kebetulan beberapa orang pabrik yang kerja sama Mas Irwan juga tinggal di perumahan itu. Jadi kayak Mas Irwan ini ikut-ikut aja dan langsung dibayar uang panjarnya. Dengar gitu Mbak Najla ini sebenarnya kayak ngelus dada, bener-bener nggak ada konfirmasinya dulu sama istri, setuju nggak tinggal di rumah ini gitu misalkan ya kan. Tapi Mas Irwan ini meyakinkan kalau ini rumahnya bagus kok, sesuai syarat kamu, bersih, rapi, dan suasananya nyaman. Nah, tapi sebenarnya ada kejadian sekitar 2 hari sebelum mereka pindahan ke rumah di Tangerang sana. Pas lagi di rumah nih berantakan, lagi pada beberes kan ya. Si Kenji tuh anaknya sakit demam guys. Ya dikira ya demam biasa aja gitu. Namanya juga anak kecil, soalnya pas dipegang nggak terlalu panas-panas banget juga. Cuma si Kenji kayak sering tantrum atau uring-uringan gitu. Nah, sampailah di hari H pindahan, si Kenji ini masih agak demam. Makanya rencananya sama Mbak Najla kalau sampai nanti malam demamnya Kenji ini semakin panas atau gimana-gimana, barulah mereka bawa ke rumah sakit. Dan pas mereka sampai di rumah baru mereka, bener tuh apa yang dikatakan sama Mas Irwan, kalau perumahannya ini rapi, bagus, tipe-tipe apa yang kayak rumah klaster yang tampilan depannya itu sama semua berjejer dan depannya juga ada one gate system, jadi ada satpam 24 jam. Tapi rumah yang mereka akan tempati itu letaknya di ujung, pokoknya kalau dari pos satpam sekitar 4 blok rumah, di mana rumah mereka ini blok 5, pokoknya nomor rumahnya itu E14. Jadi guys, rumahnya ini dalamnya sih nggak terlalu besar ya, standar aja, standar klaster yang emang kecil gitu. Jadi depannya tuh ada carport buat mobil, nggak pakai pagar ya. Pas buka pintu ada ruang tamu dan di samping sini ada kamar, di tengahnya ada kamar mandi dan di sini kemudian ada kamar lagi dan di samping sini tuh ada dapur yang itu semi outdoor ya. Jadi dia tuh dapurnya terpisah di luar yang ada cuman kanopi doang. Sekalian taman buat jemur mungkin ya. Jadi ini memang rumah tipe-tipe buat pengantin baru kali ya, rumah-rumah kecil gitu. Tapi cukuplah buat keluarga mereka yang notabene mereka cuman masih bertiga. Dan ternyata memang beberapa rumah di perumahan situ pada dikontrak-kontrakin juga, jadinya tuh yang kelihatan rame tuh antara blok 1 atau blok A sampai blok ketiga. Blok A, B, C itu kelihatannya kayak full tuh, ada parkir mobil atau motor. Berarti emang ada pemiliknya. Nah, mulai dari D, E, F, seterusnya ke belakang itu rumahnya bolong-bolong. Jadi kayak ada misalkan dihuni 1, 2, 3 kosong, dihuni lagi 1, 2 dikosong lagi. Nah, di situ banyak poster-poster dikontrakkan.
Nah, Najla nanya ke Irwan, kenapa milihnya rumahnya yang di pojok sini sih mas? Kan maksudnya kan agak jauh kalau jalan yang rame ya, sementara di depan-depan sana masih ada juga yang dikontrakan. Nah, si Mas Irwan tuh bilangnya rumah yang dia pilih ini furniturnya tuh paling bagus dan dilihat-lihat kayak nggak ada yang bocor, nggak ada yang rembes di plafonnya. Soalnya di beberapa rumah yang lain kayak dicek di sebelah kayak temboknya ada yang bocor, bekas-bekas rembesan, temboknya retak-retak, plafonnya ada item-item bocor, dan furniturnya juga katanya ala kadarnya gitu, kurang srek. Sementara si Irwan ini tahu Mbak Najla ini maunya rumah yang rapi dan estetik kalau bisa. Nah, di rumah ini kebetulan ada sofa, meja TV, ada TV itu kayak udah full furnish gitu. Jadi mereka tinggal bawa barang doang dan furniturnya juga masih bagus, masih lumayan baru gitu. Jadi suaminya ini memutuskan untuk memilih rumah tersebut. Dan karena posisinya juga di pojokan itu terlihat lebih tenang dan nggak berisik, lebih aman gitu. Dan kalau kalian misalkan nanya masalah harga lebih murah kali di pojokan, nggak juga guys. Katanya rata-rata sama harganya di sana, 11-12 harganya. Nggak ada yang jauh beda, tinggal pilih aja rumahnya sukanya yang mana. Jadi rumah E14 ini bukan rumah yang tiba-tiba murah, yang mencurigakan. Enggak, sama aja. Jadi nggak ada curiga-curiganya. Curiga apa? Ayo, next. Waktu mereka lagi nurun-nurunin barang dari mobil, jadi kan mereka emang bawanya perlengkapan pribadi aja sama baju-baju gitu. Karena di rumah kontrakan sebelumnya juga full furnish, sibuk tuh gotong-gotong kardus dan koper-koper, dan si Kenji ini disuruh duduk aja sambil nonton TV di ruang depan. Soalnya kondisinya juga masih demam gitu, masih nggak enak badan. Nah, tahu-tahu nih pas lagi kira-kira ngangkatin box-box gitu, bolak-balik mau masukin ke kamar utama, dilihat kok ada jejak kaki orang. Kan lantainya emang berdebu ya, belum diepel banget gitu. Nah, tapi masalahnya sih ingat Najla dari awal mereka tadi baru masuk itu jejak kaki nggak ada. Soalnya udah beberapa kali bolak-balik pindahin barang kan ya, kok tiba-tiba ada jejak kaki. Sedangkan si Najla sama Irwan itu pakai sendal guys. Jadi kondisi lantainya kan emang masih gak kotor. Emang sengaja nggak lepas sendal karena masih risih. Ntar aja sekalian disapu sama dipel, dikotorin sekalian. Bolak-balik ngantar barang. Setelah selesai ngantar barang baru dibersihin sekalian. Najla sempat bilang tuh ke Irwan, mas kok ini tiba-tiba ada jejak kaki ya, tapi Irwan waktu itu nggak terlalu gubris, soalnya dia masih terlalu repot mindah-mindahin barang dari mobil ke dalam. Nah, Najla berusaha positive thinking, mungkin dari awal ada kali jejak kakinya cuman nggak ngeh gitu. Mungkin itu jejak kaki maklar rumah atau marketingnya yang masuk buat tiap nyiapin listrik dan segala macam. Cuma dia pikir kayak kenapa nggak sekalian diberesin juga sih, disapu-sapu gitu, kok kotor banget gitu. Nah, setelah semuanya udah selesai diberesin baru si Najla ini nyapu dan ngepel. Nah, karena rumahnya kecil, sepetak gitu aja proses nyapu dan ngepelnya juga cepet gitu. Saset-saset udah kelar. Nah, pas lagi nyapu, si Kenji lagi tidur di sofa. Sempat dicek juga soalnya, diliatin masih panas apa enggak. Ternyata masih. Sampai Najla bilang ke Irwan, nanti malam habis maghrib kita ke rumah sakit ya. Si Kenji masih panas nih, kata Irwan. Oke. Nah, habis itu si Najla ngepel, masih ada tuh Kenji tidur di situ. Habis udah cakep nih, lantainya udah bersih ya, walaupun masih banyak kerdus-kerdus yang belum dibuka, seenggaknya lantainya udah bersih, barang-barang di mobil juga udah diturunin semua. Nah, Najla ini mandi sekalian siap-siap buat ke rumah sakit. Nah, kebiasaannya si Najla ini sambil mandi dia nyanyi. Tahu-tahu si Najla kayak dengar suara kayak kayak nyuruh diem gitu guys, tapi karena posisinya lagi nyanyi dan suara shower juga lumayan berisik, Najla kayak suara apaan tuh? Ya udah dia mandi aja tetap, dan setelah mandi dia ngelihat ke kamar utama ada isi Irwan. Nah, sama Najla dibilang mandinya gantian, habis maghrib kita langsung berangkat, dibilang begitu. Si Irwan nurut, dia langsung ke kamar mandi dan Najla langsung mau ngajak si Kenji. Nah, tapi pas dilihat di sofa si Kenji kok nggak ada, rumahnya kan cuma segitu-gitu doang ya, nggak mungkin ngilang. Jadi sejauh mata memandang itu pasti kelihatan, tapi si Kenji ini nggak kelihatan kecuali kamar, kalau mungkin pintunya ketutup. Nah, pas dibuka kamar kedua yang di samping, ternyata si Kenji itu tidur di situ, tidur di kasur yang posisi lampu dimatiin. Nah, Najla lumayan kaget kok Kenji tahu-tahu tidur di kasur sendirian, lampunya dimatiin juga berani bener. Lagian emang apa nyampe ya ke saklar lampu, kenapa dia nggak ke kamar utama aja? Di situ ada bapaknya lagi main handphone, orang biasa juga hari-hari si Kenji masih tidur bareng, nggak pernah mau tidur sendiri, kok tahu-tahu pindah dari sofa ke kasur, yang mana kasurnya juga belum dikebutin, spraynya takut kotor. Nah, akhirnya si Kenji ini gendong dipindahin ke kasur yang kamar utama, tapi pas dipegang panasnya tuh udah turun daripada yang tadi dirasa-rasa sebelum mandi.
Sampai akhirnya selesai mandi, Najla bilang, "Ini panasnya udah turunan nih Kenji nih, perlu rumah sakit nggak?" "Kita tetap," kata si Irwan, "ya terserah, atau coba minum obat dulu aja malam ini. Besok kalau masih panas baru kita bawa ke rumah sakit." Soalnya itu kan hari Sabtu mereka pindahannya, jadi besoknya masih hari Minggu, Irwan belum berangkat kerja, masih bisa nganter-nganterin ke rumah sakit. Ya udah akhirnya nggak jadi tuh ke rumah sakit. Dan jam tujuan Kenji bangun, mereka order makanan, terus si Kenji disuruh minum obat. Karena badan juga rasanya capek banget abis kerja, pas habis setengah 9 itu rasanya mereka udah ngantuk pengen tidur, dan kebetulan badan juga udah bersih kan, udah enak tinggal istirahat aja. Nah, Najla ini nanya ke Kenji, "Kenji mau tidur sama bunda apa tidur di sebelah?" Terus Kenji bilang mau sama bunda. Nah, dalam hati si Najla, bener kan ya anak nggak mau tidur sendiri, tapi aneh banget tadi ya kok tidur di sana sendirian. Nah, tapi karena udah capek si Najla ini akhirnya memutuskan untuk beristirahat saja. Sampai paginya semuanya aman nih. Nah, pas malam ketiga ada kejadian semenjak mereka menempati rumah baru itu, pas mereka semua lagi tidur, tahu-tahu gelas yang ada di meja jatuh dan pecah, guys. Sampai mereka kebangun semuanya karena suara pecahan itu, dikira ada maling, tapi pas dicek nggak ada apa-apaan. Cuman nggak tahu kenapa nih gelas padahal ada isinya setengah, berarti itu berat ya, kalau ketiup angin nggak mungkin jatuh, tapi kok bisa jatuh gitu. Si Irwan yang malas mikir cuma bilang, "Ya udah tikus kali, ya udah lanjut tidur yuk." Ya udah lanjut tidur lagi, mungkin bener emang cuma tikus. Nah, sampai akhirnya mereka tinggal di sana udah sekitar semingguan, di mana hari-harinya mereka ini sibuk dengan kegiatan masing-masing, dan seperti biasa dari siang Najla beberes rumah dan masak juga buat dia sama Kenji, sementara Kenji ini main di kamar kedua. Jadi akhirnya kamar kedua itu dijadiin kayak semacam gudang buat kerdus-kerdus yang belum sempat dibuka, sama buat tempat mainan Kenji juga. Jadi kalau misalkan dia berantakin mainan, ya udah di satu kamar itu aja, nggak kemana-mana, jadi nggak pusing beresinnya. Nah, ya udah lagi fokus masak, tiba-tiba Kenji nangis kenceng banget dari dalam kamar. Najla langsung ngecek, "Kenapa kenapa?" Ditanya gitu, tapi Kenji terus nangis sampai megangin perut di sebelah kanannya gitu. Gitu pas Najla ngecek, kayak ada biru-biru gitu, kayak memar gitu, kayak bekas cubitan gitu. Nah, ini kenapa? Dikiranya si Najla ini anaknya kepentok atau digigit binatang gitu sampai merah. Akhirnya sama Najla dikasih salep aja, dipindahin ke kamar utama. Di situ si Kenji diem aja, ketakutan. Ditanya lagi, "Kenji kenapa?" Tapi Kenji cuman geleng-geleng, terus dia tidur di kasur selimutan sambil nutupin mukanya, nutupin seluruh badannya. Nah, setelah si Kenji ini tidur, Najla balik ke dapur lanjut masak. Nah, tadi kan pas keluar kamar ninggalin si Kenji tidur, pintunya kan ditutup dong, karena Kenji di dalam tidur AC nyala tuh. Nah, pas lagi masak-masak nih mau ke kamar mandi, dilihat, loh pintunya kok ngablak kebuka. Pas ditengok Kenji masih begitu posisinya, masih bobo. Apa tadi dia sempat bangun ke kamar mandi begitu terus lupa nutup pintu lagi? Ya udahlah, akhirnya ditutup lagi tuh sama si Najla karena AC masih nyala. Masuklah dia ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi dia lumayan lama karena dia ya. Nah, udah selesai keluar, pintu kamarnya kebuka lagi, ngablak gitu gede. Nah, pintu kamar sebelah juga kebuka, padahal tadi itu pintu kamar kedua masih ketutup. Di situ baru si Najwa kayak merinding. Masa sih kebuka sendiri nih kamar, sampai dia nyoba-nyoba tutup pintunya, buka pintunya, tutup pintunya, buka pintunya, kayak kayak mau nyobain apakah kalau ada gaya gravitasi, misalkan buka pintu sini, pintu sana ikut kebuka gitu, tapi nggak ngaruh. Kalau ketutup ya ketutup, yang samping tetap begitu. Bener kok, ini harusnya nggak kebuka sendiri ya, untungnya masih jam 1 siang ya, lagi panas-panasnya, jadi nggak mungkin ada setan gitu. Udah tuh berusaha dilupain sama si Najla seperti biasa, jadwal tidur malamnya tuh jam 9. Najla juga nggak tahu kenapa malam itu rasanya udah capek, jadi pengen ikutan tidur, ngantuk. Pas udah tidur, dia tahu-tahu kayak ada rasa goyang-goyangin badannya gitu. Pas melek ternyata bener si Kenji, ternyata dia minta pipis. Nah, karena udah malam, lampu-lampu juga udah dimatiin, Kenji takut kali ya keluar sendiri. Nah, ditemenin tuh di kamar mandi, terus ditungguin depan pintu. Pas udah selesai, dia bilang gitu, "Nggak mau tidur di situ, di sebelah aja." Maksudnya nggak mau tidur di kamar utama yang tadi mereka tidur, maunya tidur di kamar kedua yang jadi gudang. Najla bingung kenapa, dikiranya si Kenji cuma pengen ngambil main-mainannya aja. Makanya si Najla bilang mainannya besok lagi aja, sekarang waktunya tidur. Tapi si Kenji malah kayak tantrum gitu, dia nggak mau narik-narik terus ibunya buat ke kamar yang kedua. Si Najla yang masih kayak ngantuk banget, tadi kan dia udah tidur dibangunin buat pipis, moodnya lagi belum balik sepenuhnya, jadinya dia kayak ngomel ke anaknya, "Kamu ya yang nurut ya, nanti bunda marah." Si Kenji mah jawab, "Nggak mau bawa sama mbak." Mbaknya dipanggil mbak. Nah, ini anak kenapa sih? Akhirnya sama Najla bilang, "Ya udah kalau Kenji mau tidur di situ tidur sendiri berarti ya." Si Kenji malah ngangguk mau. Yang mana itu membuat Najla tambah kaget lagi, kayak, "Loh,
kok ini anak tau-taunya tumben-tumbenan tidur sendiri. Nah, karena anaknya udah minta begitu, akhirnya kasur yang diberdiri di tembok digeletakin lagi ke lantai biar si Kenji tidur di situ, dan Najla ini balik lagi ke kamarnya di kamar utama dan dia kembali tidur. Udah nih pas udah tidur, nah jadi kalian tahu nggak kayak mainan dancing kaktus kayak gini. Nah si Kenji itu punya begitu, jadi kayak kita ngomong apa gitu, ntar direkam sama si mainannya ini, habis itu ntar diputar ulang. Pas Najla tidur, tahu-tahu suara dancing kaktus yang di sebelah itu bunyi guys, tapi itu bunyinya kayak ketawa. Walaupun kaget si Najla ini berpikir Kenji main-main kali ya. Ya udah dia berusaha untuk tidur lagi, cuman dia agak mikir harusnya kalau suara dari si bonekanya itu keluar sebelumnya ada suara orang juga ketawa baru diikuti sama bonekanya, kayak gitu kan konsepnya ya. Pas saya kayak mikir-mikir dengerin lagi suaranya muncul lagi nggak ya, totonya kedengeran lagi, tapi kali ini bukan suara ketawa tapi suara ngomong. Kenji ikut Mbak Aya yuk. Langsung loncat dari kasur si Najla, buru-buru buka pintu kamar yang kedua. Pas dilihat posisinya si Kenji lagi duduk bengong liatin mainan dancing kaktusnya aja yang ada di depannya. Najla kecil-kecil, ada orang apa nggak, tadi suara siapa, kok bisa-bisanya ada kalimat ikut Mbak aja yuk. Mbak siapa? Nggak mungkin Kenji yang ngomong kayak gitu, suaranya jelas banget. Sementara si Kenji ini ngomongnya kan masih cadel dan pemilihan katanya juga masih kurang jelas. Kenji tadi ngomong ke mainannya gitu kata Najla, tapi Kenji cuma geleng-geleng dan nunjuk ke arah sudut kamar. Pas dia ngeliat nggak ada siapa-siapa. Ya anak ngeliat apaan lagi, tapi Kenji diem aja di situ, nggak tantrum, nggak ketakutan, nggak nangis, diem aja. Sama Najla langsung yuk tidur sama bunda yuk, temenin bunda. Dan habis Najla ngomong gitu, Kenji langsung turun dari kasur dan keluar kamar, masuk ke kamar utama. Nah, karena jujur Najla juga takut, dia sengaja nggak mau nanya apa-apa dulu ke anaknya sampai besok pagi. Soalnya menurut dia mending nggak tahu deh malam itu, nggak tahu apa-apaan. Soalnya situasinya nggak ada siapa-siapa, suaminya lagi nggak ada, sepi juga. Jadi mendingan udah tidur lagi aja dah. Nah epicnya nih guys, waktu dia mencoba tidur sambil ngelonin si Kenji, suara dancing kaktusnya bunyi lagi guys. Tapi ini suaranya kayak nangis ya, lagi-lagi meskipun suara nangisnya kayak suara chipmunk, tetep horor banget ya. Masalahnya nggak ada siapa-siapa di kamar itu. Sampai si Kenji ini bilang, Bun, Mbak belicik banget, Kenji nggak bisa bobok gitu. Nah lu, Mbak siapa lu? Ayo. Akhirnya Najla baca-baca doa aja sambil maksain tidur dan nggak ngegubris suara dari mainan tersebut. Tapi selang beberapa jam udah tidur, Najla kebangun lagi gara-gara suara mainan itu tiba-tiba aktif lagi. Suaranya masih sama, suara nangis kayak tadi. Nah, udah nggak bener nih, dilihat udah jam 4 subuh. Najla mikir ya udah sekalian bangun aja deh buat nanti sholat subuh, setengah jaman lagi kan azan ya. Nah pas Najla udah bangun, suara mainannya nggak kedengeran lagi, jadi cuma sekali aja pas Najla kebangun. Nah ditungguin nih, nggak aktif-aktif lagi suaranya sampai akhirnya ada suara azan subuh. Itu kedengeran ya dari rumahnya nyampe, walaupun posisinya di ujung karena masjid nggak jauh dari situ. Nah yaudah Najla sekalian wudhu, sekalian sholat subuh. Pas rakaat kedua suara mainannya aktif lagi guys, nangis lagi dia. Cuman kan lagi sholat gitu kaget ya, bikin gak usuk gitu. Mana di sana si Najla tahu nggak ada orang. Makanya habis sholat tuh Najla nih berdoa biar diberikan keberanian buat menghadapi hal-hal yang aneh, yang ngeri di rumahnya itu. Nah sampai selesai sholat guys, si Najla ini langsung masuk ke kamar kedua masih pakai mukena tuh. Nah dicari tuh mainan dancing kaktusnya, nah diambil, dicek-cek tuh mana nih ngambil baterainya nih, maksudnya mau dicopot, tapi nggak nemu-nemu guys tempat mainan baterainya. Nah lagi nyari-nyari tempat mainan baterainya itu tiba-tiba tuh dancing kaktusnya bunyi assalamualaikum gitu. Nah si Najla kaget, mainannya dilempar. Akhirnya dia karena saking takutannya gemeteran, dia ngambil barbel punya suaminya, barbel 5 kilo, digebukin tuh mainannya, digebukin. Nah, habis itu diperiksa di bawahnya kayak emang agak keras gitu, tapi udah remuk. Sepertinya emang di situ tempat naruh baterainya. Nah, karena mainannya ini emang udah rusak, akhirnya dibuang lah sama si Najla ke tong sampah. Masih gemeteran tuh dia masuk ke rumah tuh. Dia langsung nelfon suaminya, tapi nggak diangkat-angkat. Mungkin karena masih subuh ya, suaminya mungkin masih tidur. Nah, tapi karena lagi udah mulai terangan, Najla langsung buka-buka gorden, langsung buka pintu. Sampai ada samar-samar suara motor dan mobil yang dipanasin dari rumah tetangga-tetangganya yang sebelah. Nah, semenjak kejadian itu guys, nggak terjadi apa-apa lagi sampai akhirnya suaminya si Irwan ini pulang ke rumah. Dan saat suaminya ini pulang ke rumah, si Najla ini langsung cerita guys, semua tentang apa yang dialaminya selama suaminya ini pergi dari rumah. Cuman si Irwan ini kayak nggak ngegubris gitu guys, katanya, alah mungkin mainannya error kali. Cuman error bagaimana ya sampai ada keluar kata-kata ikut Mbak yuk gitu. Nah, belum lagi assalamualaikum, itu kan serem banget ya. Akhirnya si Najla ini udah ngotot-ngototan ngomong
ketakutan di rumah itu, tapi si Irwan ini tetap nggak ngegubris guys. Ya soalnya dia nggak ngalamin sendiri, dianggapnya istri gue lebay gitu, sampai akhirnya dia ngalamin sendiri guys. Jadi nih habis dia pulang kerja, si Mas Irwan ini ngelihat Kenji lagi nonton TV di depan dari istrinya si Najla itu lagi ngelipet baju di kamar kedua. Dari situ si Irwan soalnya lewat mau ke kamar mandi cuci tangan sama cuci kaki, soalnya dia habis dari luar. Nah pas keluar dia masih ngeliat Najla lagi ngelipet-lipetin baju di kamar. Cuma emang pintu kamarnya dibuka kayak setengah doang. Nah si Irwan ini langsung nyamperin si Kenji yang lagi asik nonton, mau ngajakin main. Tapi lagi main nih sama Kenji, terus ngelihat ke taman, ke arah dapur sama taman, soalnya di situ kaca kan ya, nembus langsung kelihatan keluar. Di situ si Najla lagi masak loh. Kok cepet banget, tadi barusan ngelipet baju, tapi ini kok udah masak aja. Nah Irwan ini berdiri di tempat Kenji ke depan pintu kamar yang kedua tadi, yang pintunya kebuka setengah doang. Dilihat bener, Najla lagi ngelipet baju. Lihat si Irwan di depan pintu, si Najla sambil ngelipet baju langsung bilang, aku nggak masak ya hari ini, kita pesen aja gitu. Nah tapi dalam hatinya si Irwan, nah ini Najla, terus yang masak di dapur siapa? Masih kayak percaya nggak percaya. Terus dia langsung pergi lagi ke belakang buka pintu dapur. Najla lagi masak, ngeliat Irwan buka pintu dapur, si Najla bilang 20 menitan lagi ya kamu jagain Kenji dulu tuh, main sama dia dulu deh. Di situ Irwan kayak bener-bener, Najla kok bisa ada dua, diem aja di situ depan pintu dapur si Irwan. Sampai akhirnya si Irwan bilang, kamu orang apa setan? Nah si Najla dibilangin begitu langsung ngomel, guys apaan kamu ngatain aku kayak setan, namanya juga ibu-ibu di rumah, sekalian beberes rumah jagain anak, mana dapurnya juga outdoor begini, bukannya benerin dapur, aku dandan aja nggak sempat, malah kamu katain ke setan. Mau digetok si Irwan pakai spatula guys. Nah si Irwan ini langsung lari lagi ke kamar kedua ngecek, dan pas dibuka kosong, nggak ada siapa-siapa guys. Langsung berisik tuh si Irwan, balik lagi dia ke dapur. Bun tadi bunda ada dua. Dia panik banget tuh mukanya, makanya malam itu mereka berdua langsung ngobrolin, oh bener ternyata ini rumahnya horor, padahal rumah sekecil ini loh, sepetak doang. Ya udah panggil Ustadz aja lah buat pengajian biar adem. Kesepakatan mereka begitu. Tapi pas mengundang Ustadz ada aja balasannya, sebentar nih udah janjian sama Ustadz yang ke satu, tau dia nggak bisa, katanya jadwalnya bentrok. Janjian lagi sama Ustadz yang kedua, tau katanya sakit. Terus Ustadz ketiga sempet udah jalan, di jalan bermotornya kempes, jadi dia putar balik lagi. Sampai mereka berdua, si Najla sama si Irwan nyerah. Akhirnya si Irwan ini dapat dari teman kantornya kayak kenalan orang pintar gitu, terus dia dikasih kayak semacam kertas kecil, ada tulisan Arab-Arab gundulnya gitu, yang disuruh tempel di setiap kusen di atas pintunya. Cuman pas dia pulang-pulang bawa begituan, si Najwa ngomel, ngapain sih pakai beginian? Aku bilangnya Ustadz aja nggak pakai begini-beginian. Tapi berhubung udah coba buat ngobungin Ustadz drama mulu, si Irwan bilang ya udah coba aja, nanti kalau Ustadznya udah ada bisa datang, ini kita copot-copotin. Si Irwan lanjut nempelin di setiap kusen rumah dan pintu-pintu rumah. Malam itu juga kehebohan pun terjadi. Lagi tidur nih, tiba-tiba ada suara pang, 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 pang. Ya semua kebangun kaget. Pas udah bangun pun masih ada suara pang, 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 pang. Irwan sama Najla keluar kamar buat ngeliat dari arah mana tuh suaranya. Oh dari dapur. Pas buka pintu dapur, semua piring-piring, panci segala macam udah geletakan di bawah. Udah pecah gelas-gelas, nggak ada yang tersisa. Najla gemeteran kok, ketakutan kok, tau pada pecah begini banyak banget kayak dilemparin gitu. Kalau misalkan dari rak dapur pecah harusnya ke bawah aja ya, ini enggak, kayak disebar gitu, loncat-loncat kemana-mana, jauh banget pecahannya. Lagi masih shock nih berdua, di kamar Kenji nangis kejer. Si Najla langsung lari ke kamar, dan pas buka pintu dia ngeliat ada kayak sosok wanita semacam pakai baju baby sister gitu, tapi rambutnya kusut, acak-acakan dari belakang, kulitnya juga dilihat kayak hitam gosong bakar gitu, banyak luka-luka. Gimana sosok itu lagi ada di atasnya Kenji, lagi mau nyekek Kenji gitu. Tapi karena posisinya ngebelakangin si Najla, jadi si Najla nggak lihat mukanya, dan si Najla langsung kayak teriak gitu. Habis itu dia nggak sadar, bangun-bangun tahu-tahu dia udah tiduran di kasur. Ada kali sekitar 3 ibu-ibu yang lagi mijitin dia. Najla nggak tahu ini ibu-ibu siapa ya. Terus kayak kedengeran juga ada suara orang rame-rame dari luar. Nah ternyata ibu-ibu ini para tetangganya yang ada di blok A dan blok B yang jauh-jauh, emang makanya dia nggak kenal karena emang nggak pernah lihat. Dari situ suaminya masuk ke kamarnya pas dibilang Najla udah siuman. Najla bingung kan, ini ada apa kok tiba-tiba ada banyak tetangganya di rumah, ada bapak-bapak juga pada duduk-duduk di depan. Nah pas ngomong ke jendela juga situasinya udah terang. Ini kenapa? Aku kenapa mas? Kok ini rame-rame pada ngapain? Kenji mana? Si Najla nanya bingung sama si Irwan. Sama ibu di kamar tadi bilang, Mbak Najla ini habis kesurupan, minum dulu ya Mbak minum. Nah setelah ditenangin, diduduk-dudukin bareng di ruang depan.
Sementara Kenji diajak main keluar sama ibu-ibu yang punya anak-anak seumuran, kelihatan di depan jalan rumah doang. Jadi bisa ngeliat. Nah, di situ Irwan sama Najla diceritain sama RT setempat, datang kalau rumah itu sebelum kosong pernah ditempatin sama orang juga. Keluarga kecil juga sama kayak Irwan sama Najla punya satu anak, tapi mereka nyewa satu baby sister. Nah, si baby sister ini dulu pernah ketahuan nyiksa si anak itu ketika kedua orang tuanya pergi kerja. Selain emang pernah kepergok sama tetangga, akhirnya keluarga itu masang CCTV juga, dan pas dilihat emang bener aja, marah mereka. Sampai si baby sisternya ini diancam mau dilaporin ke polisi. Nah, nggak tahu kebetulan apa gimana, malamnya waktu semua pada tidur, si baby sister ini kesetrum listrik dari kabel yang ada di kamar kedua. Jadi tadinya di situ ada semacam jalur kabel buat masang lampu dinding gitu, tapi emang sama keluarga itu nggak dipasangin apa-apa, jadi kabelnya dibiarin ngelewer aja. Mungkin karena mereka cuma ngontrak, tapi sebenarnya kabel itu ujung-ujungnya dilakban kok, pakai yang lakban hitam itu. Nah, kalau dipegang juga sebenarnya nggak apa-apa. Nah, makanya mereka menduga si babysitter ini bisa sampai kesetrum kayaknya sengaja, orang sebelumnya ada sholat idnya. Lagian ngapain juga dia megang-megang kabel yang ujung-ujungnya si babysitter ini nggak selamat guys. Sampai gosong katanya kesetrum badannya, sampai korset seisi rumah. Nah, sekarang pas dilihat di kamar kedua itu udah tempel tuh lampu dinding, memang mungkin karena kejadian itu ya sama pemilik rumah langsung dipasang lampu kali ya biar aman. Nah, Najla sama Irwan mana paham kalau ternyata lampu tidur itu yang dilihat normal-normal aja menyimpan suatu cerita horor, dan semenjak kejadian itu si keluarga tadi pindah rumah dan rumahnya itu jadi kosong sekitar 3 tahunan sampai akhirnya Irwan dan keluarganya ngontrak di situ. Si Irwan juga kan nyewanya dari semacam kayak maklar gitu ya, marketing perumahan. Nah, si marketing ini juga nggak cerita apa-apa sama si Irwan. Nah, Irwan juga nggak tahu, sementara warga di sana juga diem-diem aja. Karena jujur, tapi ini salahnya Irwan sama Najla juga ya, yang nggak kayak halo-halo sama tetangga gitu, nggak memperkenalkan diri. Karena emang persis di rumah sebelahnya kosong juga, dikontrakan juga. Nah, rumah mereka paling pojok, depannya tuh tembok rumah orang, tembok blok D, jadi rumahnya itu kayak baris-baris pantat-pantatan gitu. Jadi baru ada tetangga lagi lompat 2 rumah dari sebelah mereka itu pun jarang kelihatan, soalnya suami istri dua-duanya kerja. Pokoknya yang ramai itu cuman blok A, B, sama C doang, sisanya bolong-bolong. Nah, buat ke daerah-daerah sana si Najla mager. Apalagi si Kenji ini emang anaknya tipe-tipe introvert, nggak suka keluar-keluar main sama teman-teman sebayanya. Nah, pas lagi mereka lagi ngobrol-ngobrol sama RT aja, ngeliat keluar si Kenji lagi kayak diem aja ngeliatin anak seusianya pada main, tapi dia diem aja. Akhirnya sama Najla disamperin, dia kaget banget pas si Kenji di lehernya kayak ada memar bekas cekikan gitu. Pas si Kenji lihat si Najla, dia kayak takut. Nah, ternyata kata si ibu-ibu pas lagi si Najla kesurupan, dia sempet nyekik si Kenji guys. Ya Najla denger gitu langsung nangis, kayak masa sih, nggak mungkin saya kayak gitu karena saya. Langsung minta maaf, dia langsung meluk si Kenji guys. Najla bener-bener nggak inget apa-apaan, dan habis dari situ dia langsung parno. Kok sampai segitunya, sampai gue menyekik anak sendiri. Makin lama kalau tinggal di situ bisa-bisa celaka sama anaknya. Akhirnya dimediasi dah tuh Najla, Irwan, Pak RT sama si marketing dipanggil tuh, didudukin bareng. Kenapa nih si marketing nggak cerita-cerita dulu tentang sejarah rumah ini? Nah, alasan si marketingnya kalau diceritain nggak bakal laku, dan kata pemilik rumahnya juga jangan cerita apa-apaan Pak. Akhirnya setelah berdebat tuh, yang karena ada urusan administrasi, uang udah masuk kantor, jadi uangnya emang nggak bisa dikembalikan kalau misalkan Irwan sama Najlanya pindah. Namun Irwan sama Najla dikasih option buat dioper ke rumah kosong lainnya yang masih under dijual sama marketing itu juga, masih di perumahan itu juga, cuman ada di blok D tuh di depannya, udah deket jalan utama lah. Jadi pilihannya pindah ke situ, ke Rode, atau pindah ke tempat lain, duitnya nggak balik. Akhirnya mereka milih pindah ke Rode aja lah, nggak apa-apa. Walaupun harus benerin beberapa pelafon yang bocor sama rembes-rembesan, furniturnya juga kurang bagus sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, ketimbang nggak tenang tinggal di rumah yang ini tadi ya kan, bisa bikin celaka. Nah, tapi guys, karena blok D ini udah deket ke jalan, itu udah berisik, kayak ada suara motor, suara mobil yang lewat, kadang anak-anak juga berisik. Tapi entah kenapa kata Najla itu justru bikin dia tenang, karena udah nggak parno lagi kayak kemarin di blok E14 itu. Nah, sebenarnya juga guys, kata si Najla awal-awalnya dia itu kayak parno gitu guys, takutnya mbak-mbak yang di blok E14 itu ngikut ke blok D gitu. Tapi alhamdulillahnya ternyata enggak guys, karena kata orang yang ngerti katanya itu si mbak-mbak itu nggak bisa keluar dari rumah blok E14 itu. Jadi dia hanya bisa di rumah itu aja guys, menunggu penyewa berikutnya atau menunggu penghuni-penghuni berikutnya. Nah guys, sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Bagi yang punya cerita atau kisah horor, boleh ya kirim ke Gmail di bawah. Sampai di sini, wassalamualaikum, bye-bye.